Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I will explain the material about cross-cultural understanding dengan tema concept of cross-cultural understanding. Di mana saya akan membahas 5 masalah terkait cross-cultural understanding. Pertama ada definition of culture, apa itu budaya. Kedua ada characteristic of culture, ciri-ciri dari budaya. Ketiga ada definition of cross-cultural understanding. Apa itu cross-cultural understanding atau pemahaman lintas budaya? Keempat ada iceberg culture. Kelima ada mengapa kita harus mempelajari budaya, pemahaman lintas budaya itu sendiri. Sini pertama saya akan membahas definition of culture. Definition of culture menurut Levinas, culture as a shared background, for example, national, ethnic, religious, from a common language and communication style, customs, beliefs, attitudes, and values. Menurut Levinas, budaya sebagai latar belakang bersama seperti kebangsaan, etnis ataupun agama, dari bahasa dan gaya komunikasi atau adat istiadat kepercayaan berupa nilai-nilai yang sama. Kedua ada characteristic of culture. Ciri-ciri dari budaya. Di sini ada 5 ciri-ciri. Pertama ada culture is learned, budaya itu dipelajari. Kedua ada culture is shared, budaya dibagikan. 3. Culture is based on symbol, budaya didasarkan oleh simbol. 4. Ada culture is integrated, budaya terintegrasi. Kelima, culture is dynamic, budaya itu dinamis. Culture is learned atau budaya dipelajari. Budaya ini sudah ada sejak nenek moyang kita yang dulu. Jadi untuk sekarang kita sebagai orang di zaman ini itu mempelajari budaya atau memahami lebih dalam lagi terkait dengan budaya-budaya kita. Atau biasanya kita memahami budaya-budaya oleh negara-negara lain atau daerah-daerah yang lain. Kedua ada culture is shared, budaya dibagikan. Budaya itu tidak hanya untuk dipelajari, melainkan dapat dibagikan kepada orang lain dengan tujuan agar budaya yang ada menjadi pelajaran bagi orang yang belum terbiasa dengan budaya-budaya kita. Atau kita bisa memberitahu bahwa budaya kita itu begini. Bisa juga kita membagikan budaya orang lain kepada satu kelompok yang lain untuk mengantisipasi miskomunikasi. Ketiga ada culture is based on symbol. Budaya didasarkan oleh simbol. Culture is based on symbol ini berarti budaya yang dimana memiliki makna atau nilai-nilai tertentu bisa diungkapkan atau disampaikan melalui simbol-simbol seperti bahasa, lambang juga bisa, ataupun ritual. Culture is based on symbol ini bisa berupa non-verbal communication, yang dimana dalam berkomunikasi kita bisa menggunakan simbol atau lambang yang berupa bisa jadi body language, hand gesture, facial expression, eye contact, dan masih ada lagi. Contohnya di negara Jepang
Untuk memberikan rasa hormat mereka menggunakan simbol membungkukkan setengah badan mereka untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada orang sekitar. Keempat, ada culture is integrated, budaya itu terintegrasi. Maksud dari culture is integrated ini mengacu pada pemahaman bahwa unsur-unsur budaya itu saling terkait atau saling mempengaruhi satu sama lain. Ini berarti bahwa dalam sebuah budaya, aspek-aspek seperti bahasa, nilai-nilai, kepercayaan, dan sistem sosial tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk suatu kesatuan yang sangat utuh. Kelima, culture is dynamic, budaya itu dinamis. Maksud dari culture is dynamic ini mengacu pada pemahaman bahwa budaya bisa saja berubah dan berkembang seiring waktu. Ini berarti bahwa simbol-simbol budaya atau nilai-nilai itu tidak hanya diam atau tidak hanya begitu-begitu saja, melainkan dia bisa berubah secara statis, tetapi selalu mengalami perubahan sebagai respon terhadap faktor-faktor seperti globalisasi, teknologi, migrasi, dan interaksi antar budaya. Perubahan budaya ini bisa terjadi secara bertahap atau mendadak dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, melainkan itu internal atau eksternal. Misalnya, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah membawa pengaruh dalam cara orang berkomunikasi, dan juga mengonsumsi informasi dan membentuk identitas budaya. Oke, beranjak pada penjelasan selanjutnya terkait apa itu cross cultural understanding. What is cross cultural understanding? Okay. Cross cultural understanding refers to ability to appreciate, respect, and effective communicate with individuals from different cultural backgrounds. Pemahaman lintas budaya atau cross cultural understanding adalah kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. It involves recognizing and valuing difference in customs, beliefs, values, and communication style, and adapting one's behavior according to foster positive interactions and relationships across culture. Cross-cultural understanding ini melibatkan kesediaan untuk belajar tentang menghormati nilai-nilai, norma-norma, tradisi, dan perspektif yang mungkin berbeda dari budaya sendiri. Pemahaman lintas budaya melibatkan pemahaman lintas budaya atau cross-cultural understanding melibatkan kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif orang lain, mengenali dan menghormati keunikan budaya mereka, serta kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan cara yang sensitif dan efektif di berbagai konteks budaya. Selanjutnya ada iceberg of culture, yang dimana iceberg ini adalah sebuah model konseptual yang
digunakan untuk menjelaskan kompleksitas dalam memahami budaya dan interaksi lintas budaya. Model ini menggunakan simbol gunung es, yang dimana ada permukaan es yang disebut dengan surface culture, yang di bawah permukaan dinamakan deep culture. Surface culture ini merupakan budaya yang bisa kita lihat di berbagai negara-negara lain, atau budaya-budaya yang tidak disembunyikan oleh negara tersebut. Sedangkan deep culture merupakan informasi-informasi yang penting, atau ada makna-makna tersembunyi yang terdapat di bawah permukaan ini, atau deep culture. Dalam dua aspek ini kita bisa lihat bahwa di atas permukaan, maksudnya di surface culture ini mewakili aspek-aspek budaya yang jelas dan mudah dimengerti atau diamati, seperti yang kita bisa lihat sekarang. Ada fashion, ada food, ada games, atau festival-festival yang tidak disembunyikan. Nah, sedangkan deep culture merupakan budaya-budaya yang tersembunyi dan memiliki makna, sehingga kita tidak bisa mengetahui lebih dalam lagi mengenai budaya-budaya tersebut, ataupun kita hanya mengetahui sebagian saja, tetapi sebagiannya lagi itu masih menjadi penasaran atau masih tanda tanya lah pokoknya. Di dalam deep culture ini ada aspek-aspek budaya yang lebih dalam dan kompleks, seperti nilai-nilai, keyakinan, atau norma-norma dan persepsi tentang dunia atau tentang budaya-budaya di negara lainnya. Oke, yang kelima ada why should we learn about class culture understanding. Mengapa kita mempelajari class culture understanding? Tentunya setiap mempelajari bahasa itu kita harus mempelajari apa itu lintas budaya juga, karena untuk mengetahui budaya di setiap negara maupun daerah masing-masing, agar kita tidak terjadi kekurangan informasi apabila kita berkunjung ke tempat lain yang telah memiliki budaya yang jauh berbeda dari budaya-budaya kita sebelumnya, dan juga dapat meningkatkan pemahaman atau mempelajari berbagai budaya yang unik-unik di negara lain atau di berbagai daerah. Dengan adanya class culture understanding ini, kita bisa menghargai suatu pendapat atau budaya dari negara-negara yang lain. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Mohon dimaklumi. Saya juga di sini masih belajar untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang class culture understanding. Tapi untuk kali ini sampai di sini dulu pemahaman saya tentang konsep of class culture understanding ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.